Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu profesi etika. Saya sendiri, Nureliani Mariono, dan rekan saya yaitu yang Simamonto. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Dengan demikian, etika profesi merupakan sikap, pandangan, serta semangat suatu bangsa atau masyarakat terhadap nilai kerja itu sendiri, baik atau tidaknya. Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Yang pertama, etika profesi yang islami. Terdapat beberapa hal yang patut dan tidak patut dilakukan oleh setiap muslim di dalam mengembangkan profesinya, khususnya di dalam berniaga atau di dalam segala hal yang dapat dianalogikan dengan berniaga. Yang pertama, mencari rezeki. Ahmad Muhammad Al-Hufi di dalam karya tulisnya Akhlak Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Islam adalah akidah, syariah, dan amal. Sedangkan amal meliputi ibadah, ketaatan, serta kegiatan dalam usaha mencari rezeki, mengembangkan produksi, dan kemakmuran. Yang kedua, bekerja keras. Islam menganjurkan para pemeluknya bekerja keras karena di dalamnya terdapat latihan kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, ketaatan, pendayagunaan pikiran, menguatkan tubuh, mempertinggi nilai perorangan serta masyarakat, dan memperkuat umat. Islam membenci pengangguran, kemalasan, dan kebodohan karena itu merupakan maut yang lambat laun akan mematikan semua daya, kekuatan, dan akan menjadi sebab kerusakan dan keburukan. Ikhlas. Yang ketiga, ikhlas. Di dalam konsep Islam, setiap perbuatan muslim akan mengandung nilai ibadah, manakala diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, jujur. Kejujuran merupakan kunci keberhasilan di berbagai lapangan kehidupan, khususnya di dalam berbisnis. Yang kelima, kerjasama. Islam memerintahkan untuk bekerja sama karena kerjasama akan mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan. Dengan kerjasama, tugas menjadi lebih ringan. Yang keenam, keseimbangan. Islam merupakan ajaran keseimbangan antara dunia dan akhirat, lahir dan batin, yang di dalam istilah Al-Quran adalah wasata. Yang ketujuh, melihat ke depan. Islam mengajarkan kepada umatnya agar melihat ke masa depan, baik Al-Quran ataupun hadis Allah, yang dimana Allah telah berfirman kepada di Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. B. Profesi para nabi dalam Al-Quran. Maksud istilah profesi para nabi dan rasul di sini adalah jenis pekerjaan yang pernah dilakoni dalam memenuhi kebutuhan pokok selain menjalani peran sentral sebagai penyampai wahyu. Pekerjaan atau aktivitas ekonomi para nabi menjadi sumber pendapatan karena dakwah tidak dipandang sebagai profesi tetapi semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu dipandang lebih berharga dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Dalam Quran surah Al-Furqan ayat 20 dijelaskan bahwasanya para nabi diutus sebelum Nabi Muhammad SAW memiliki berbagai usaha ekonomi dengan kemampuan masing-masing. Karena penyatuan dua karakter sebagai hamba Allah dan khalifah mengisyaratkan adanya kombinasi dua potensi yang yaitu rohani dan jasmani. Para nabi dan rasul menjadi teladan dalam mengkualifikasikan kedua potensi tersebut. Berikut ini ada beberapa profesi para nabi dan rasul yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ziri'ah atau pertanian atau peternakan.
Sektor pertanian dan peternakan merupakan pekerjaan yang umum dilakukan oleh para nabi lantaran ketersediaan potensi alam dan memiliki tingkat pemanfaatan yang lebih besar daripada pekerjaan lain. Adapun para nabi yang dikenal menggeluti usaha ekonomi sektor dan pertanian dan peternakan ini yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sinaah atau industri. Sektor industri ini merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh para nabi. Berikut bidang-bidang yang dijalankan oleh para nabi, yaitu yang pertama, industri perkapalan dijalankan oleh Nabi Nuh alaihissalam, industri fashion dijalankan oleh Nabi Idris alaihissalam, industri peralatan perang dijalankan oleh Nabi Daud alaihissalam. Ijarah atau jasa, Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam adalah sosok fenomenal yang dicantumkan perjalanan hidupnya secara detail dalam Al-Quran. Nabi Yusuf hidup di Mesir sebagai imigran dan saat itu kota Mesir dikenal memiliki sistem administrasi pemerintahan dan pencatatan keuangan yang rapi. Dalam menjalani misi dakwah Allah Subhanahu wa taala, membekali Nabi Yusuf alaihissalam berupa kemampuan mengelola aset kerajaan atau sebagai menteri keuangan kerajaan. Yang berikutnya ada tijarah atau perdagangan. Sosok Nabi dan Rasul yang sangat dikenal sebagai profesi pedagang adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Ibrahim adalah seorang pedagang baju, adapun Nabi Muhammad SAW sangat dikenal sebagai pedagang yang ulung yang mampu menjual produk dengan cepat. C. Profesi Khulaifau Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah khalifah pertama yang diangkat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau menerima selama 2 tahun lebih 3 bulan pada saat Abu Bakar Asy-Syiddiq menjabat di dalam negerinya. Saat itu juga bertepatan dengan kondisi negaranya yang sedang tidak konduktif, maka dari itu beliau langsung membuat suatu solusi untuk menstabilkan negerinya saat itu. Selanjutnya, beberapa kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang pertama, menetapkan praktik akad perdagangan sesuai prinsip syariah. Yang kedua, mengelola zakat secara akurat. Yang ketiga, menetapkan perhitungan zakat secara teliti dan akurat. Yang keempat, memerangi siapapun yang membantah dan berkhianat atas putusan yang dibuat. Yang kelima, menata kembali retribusi dan pendapat negara dalam rangka menegakkan keadilan dan sosial bagi penduduk. Yang keenam, melakukan pendistribusian secara langsung. Yang ketujuh, tidak menjadikan ahli badar sebagai jabatan tinggi negara. Selanjutnya yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjuk berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat memutuskan untuk menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum muslimin. Selanjutnya, beberapa kebijakan Umar terkait dengan masyarakat muslim, yaitu diantaranya Baitul Mal, pajak kepemilikan tanah, dan zakat. Selanjutnya yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan. 6 tahun pertama kepemimpinan banyak negara yang telah dikuasai seperti Balkan, Kabul, Grozny, Kerman, dan Sistan. 3. Selanjutnya yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat
menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar karamahu wajha. Ia menikah dengan putri Rasulullah Fatimah Al-Zahra, dikarunia 2 putri yaitu Hasan dan Husain. Pada masa Ali merupakan masa pemerintah tersulit yang harus dilampaui karena masa-masa itu merupakan masa paling kritis yang dimana terjadi banyak pertentangan antar kelompok. Baiklah, itulah pemaparan dari materi kami tentang etika profesi. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.